Perkenalkan, nama saya Eve Farina Sibalingging, NIM 122230078 dari Prodi Teknik Geomatika TPP 26. Di sini saya akan membahas modul ke-11, yaitu modul praktikum pengelolaan data spreadsheet 3. Dari tadi sudah dibahas modul ke-9 dan ke-8, yaitu pengelolaan data spreadsheet 1 dan spreadsheet 2, di mana di modul ke-9 itu membahas tentang fungsi-fungsi yang ada dalam Microsoft Excel, dan di modul ke-10 juga membahas fungsi-fungsi yang ada dalam Microsoft Excel, akan tetapi yang dibahas hanya fungsi statistik dan juga lookup. Dan kemudian di modul 11 ini kita akan membahas fungsi statistik pada Microsoft Excel. Nah, di dalam modul 11 ini ada kaitannya juga dari modul ke-9 dan ke-10. Untuk lebih memahaminya, kita coba membuka Microsoft Excel. Nah, di dalam modul ke-11 ini kita akan mencari fungsi mencari nilai rata-rata. Yang pertama, kita buat dulu di sini nomor, terus ini, kemudian berat badan, terus kemudian di sini tinggi badan. Kita isi di sini satu, kita NIM 123, berat badan 80, tinggi badan 165. Yang kedua itu 134, 80, 160. Yang ketiga itu 145, 85, 155. Yang keempat yaitu 155, 75, 150. Yang keenam itu, yang kelima itu 165, yang kelima itu 165, 70, dan 160. Nah, dari tabel ini kita disuruh untuk mencari nilai rata-rata. Nilai rata-rata yang akan kita cari nilai rata-rata yang kita cari yaitu kita masukkan rumus. Rumus ini tadi sudah dibahas di modul ke-9 dan ke-10. Nah, kita cari rata-rata tinggi berat badannya dulu. Dari sini sampai dari C2 sampai C6 untuk kurung. Hasilnya itu 78. Nah, kalau kita ingin mencari nilai rata-rata tinggi badan, kita tinggal buat rumusnya dari D2 sampai D6, terus kita enter, hasilnya 158. Kemudian kita ingin mencari lagi yang namanya data countip. Countip itu tadi banyak bilangan pada list yang berisi argumen, dimana kita di sini menggunakan karakter yang digunakan di sini bisa lebih besar atau lebih kecil, atau lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan. Maka kita buat jumlah data kurang dari lebih dari 75. Nah, kita buat di sini countip. Rumusnya sama dengan countip. Kita buat dari D2 sampai D7, D2 sampai D6, D2 sampai D6, kita cari yang tinggi badan dulu, berat badan.
kita cari dari berat badan, terus kita buat karakternya lebih dari 75, terus kita enter. Nah, data dari berat badan ini yang nilainya lebih dari 75 yaitu ada 3, yaitu 85, 80, 80. Kalau di tinggi badan kita buat kognitif kita buat karakternya lebih dari 75, tutup kurung. Nah, sedangkan di tinggi badan jumlah data yang lebih dari 75 itu ada 5 data. Nah, selanjutnya kita disuruh untuk mencari nilai maksimum dan minimum dari sekumpulan fungsi yang dari tabel ini. Nah, nilai maksimal yang akan kita cari, pertama nilai maksimal dulu, nilai maks untuk tinggi badan. Maka nilai maksnya kita masukkan rumus maks dari C2 sampai C6, tutup kurung, enter. Nilai maksimal yang paling tinggi yaitu 85. Jika di tinggi badan kita masukkan rumus nilai sama dengan maks buka kurung D2 sampai D6, tutup kurung, hasilnya adalah 165. Yang kedua nilai minimum. Di sini kita menggunakan rumus sama dengan min per kurung C1 sampai C6, tutup kurung, enter. Nilai minimum atau nilai paling rendah dari berat badan yaitu 70. Terus kita masukkan, kita cari nilai minimum dari tinggi badan yaitu sama dengan min buka kurung dari D2 sampai D6, tutup kurung, enter, yaitu 150. Nah, untuk selanjutnya kita disuruh untuk mencari nilai median. Nilai median itu adalah nilai tengah dan modus dari sekumpulan data median. Nilai ini berfungsi untuk menghitung nilai suatu data yang dari sini. Nah, kita masukkan median dari berat badan yaitu median buka kurung dari C2 sampai C6, tutup kurung, hasilnya 80. Median dari tinggi badan yaitu sama dengan median 185 sampai 190, hasilnya 160. Dan kemudian jika kita disuruh untuk mencari nilai frekuensi, maka kita bisa mencari frekuensinya yang merupakan nilai yang sering muncul dalam bentang ini, lalu mengembalikan array angka vertikalnya. Misalnya gunakan frekuensi untuk menghitung jumlah skor ujian dalam rentang skor. Namun kita di sini menggunakan nilai tabel berat badan dan tinggi badan. Nah, kita coba frekuensi. Di sini frekuensinya di berat badan kita coba rumusnya frekuensi buka kurung C2 ini sampai C6, terus titik koma 70, maksudnya ini bins array yaitu rentangnya 70. Kita tutup kurung, terus di enter, hasilnya yaitu 1. Terus kita cari di sini juga frekuensi. Kita buka dari sini sampai sini rentang misalkan 160. Ada 41.
Nah, untuk kemudian kita disuruh untuk mencari fungsi permutasi. Fungsi permutasi ini mengembalikan jumlah permutasi untuk sejumlah objek tertentu yang bisa dipilih dari jumlah objek. Permutasi adalah sekelompok atau subkelompok kelompok objek atau peristiwa mana urutan internal pentingnya. Permutasi berbeda dari kombinasi, yang urutan internalnya tidak penting. Nah, kita akan mencari yang namanya permutasi. Permutasi. Nah, kita menggunakan rumus sama dengan permutasi 5,5. Nah, permutasi ini hasilnya ada 120. Permutasi rumusnya itu P, K, N sama dengan N faktorial per N dikurang K faktorial. Nah, untuk mencari permutasi di tinggi barang kita coba dengan permutasi permut 5,5 hasilnya 120. Nah, untuk selanjutnya kita juga bisa untuk mencari yang namanya nilai standar deviasi dari sekumpulan data, menghitung simpangan baku berdasarkan seluruh populasi yang diberikan sebagai argumen atau menggambarkan nilai logika dan teks. Nah, di sini kita bisa mencari nilai deviasi itu menggunakan rumus. Kita buat sama dengan ini, kita buat deviasi, kita buat sama dengan standard titik S dalam kurung, kita pilih sel yang mau kita buat, misalkan dari C0, titik koma, C5 titik koma, C4 titik koma, C3 titik koma, dan tutup kurung. Hasilnya yaitu 5,70 sekian. Nah, untuk tinggi badan kita coba STDF titik S dalam kurung, kita coba dari atas D2 titik koma, D3 titik koma, D4 titik koma, D5 titik koma, D6 tutup kurung. Hasilnya 5,70 sekian. Berarti hasilnya sama. Deviasi ini juga bisa kita buat dengan varian. Nah, simpangan baku ini merupakan simpangan pengukuran seberapa lebar suatu nilai tersebar dari nilai rata-rata dan nilai tengahnya. Maka ini sudah kita dapatkan, yaitu 5,70 sekian. Nah, di sini kita juga bisa mencari fungsi yang namanya mencari nilai varian dari sekumpulan data yang disebut dengan VARPA. VARPA mengasumsikan bahwa argumen adalah seluruh populasi. Jika data Anda menyatakan sampai populasi, maka hitung varian menggunakan VARA. Argumen dapat menyatakan
sampel populasi yang berupa angka, nama, array, atau referensi yang berisi angka, teks representatif angka, atau nilai logika. Seperti contoh di modul 9 dan 10 itu ada true dan false. Nah, kita coba masukkan variannya. Kita coba membuat variannya, yaitu dengan rumus varian titik p, dan kita masukkan tanda kurung mulai dari D1, C2, titik koma, C3, titik koma, C4, titik koma, C5, titik koma, C6, tutup kurung. Kita klik enter, hasilnya ada 26. Untuk varian dari tinggi badan, yaitu kita buat rumusnya sama dengan var titik p dalam kurung kalau kita coba mulai dari bawah, yaitu D6 titik koma, D5 titik koma, D4 titik koma, D3 titik koma, D2 tutup kurung. Hasilnya yaitu 26. Berarti rentang variannya sama 26. Jadi dari modul ke-11 ini kita hanya disuruh untuk seperti mengulas dari modul ke-9 dan ke-10, tapi dirangkum dalam satu tabel. Ini kita buat dalam satu tabel. Kita bisa mencari beberapa fungsi-fungsi yang ingin kita cari. Misalnya nilai rata-rata, terus jumlah data yang berisi karakter, maksimum, minimum, median, frekuensi, permutasi, deviasi, varian, atau nilai frekuensi yang ingin kita cari. Sebenarnya untuk fungsi statistik pada Microsoft Excel ini sangat banyak, akan tetapi yang paling sering digunakan dan sudah dikategorikan itu paling banyak adalah seperti sum, average, mean, modus, permut, frekuensi, dan lain-lain. Jadi sekian pembahasan dari modul ke-11 ini. Saya akan lanjut di modul ke-12. Terima kasih.